itu adalah kilat. Kilat itu apa? Cahaya bukan yang bersuara, bukan. Kan pernah Kakak lihat ya? Apa namanya? Just kata Bunda. Justru tidak bersuara Bunda. Jadi gimana caranya? Ya, tiba-tiba ada cahaya, itu namanya al-barqa. Apa? Al-barqa. Ketika ada cahaya itu, biasanya manusia itu khawfan wa tama'an. Ada rasa takut dan juga ada rasa harapan. Harapan hujan. Betul nggak? Ada kilat nih. Pikiran kita apa? Bentar lagi hujan. Itu, tapi ada rasa takut nggak? Rasa takut. Tiba apalagi lagi mendung, tiba ada cahaya. Nah, ini secara lahiriah, secara zahir, Allah menceritakan ada satu ciptaan Allah yang namanya al-barqa. Berarti bukan kebetulan dong, bukan ya? Kilat itu bukan kebetulan, tapi makhluk Allah, ciptaan Allah. Jika al-barqa ini diperlihatkan kepada manusia, biasanya manusia ini dalam dirinya langsung tumbuh dua, khauf, takut, dan berharap. Betul gak? Betul ya. Itu secara zahiriyah. Apa ibrahnya? Apa hikmahnya yang bisa kita ambil? Kita segala sesuatu harus imbang. Khauf dan toma ini, takut dan berharap. Ini harus selalu imbang. Kita sholat takut tidak diterima dan berharap sholat ini bisa meringankan azab. Jadi segala amalan kita harus imbang. Kalau ini gak imbang, maka hasilnya gak baik. Contoh, khaufnya tinggi pas sholat, takut gak diterima, ujung-ujungnya malah gak sholat. Sholat aja gak diterima gitu ya. Atau tomaknya yang tinggi, harapannya yang besar, pasti diterima lah. Akhirnya kepedean, sholatnya semaunya, tidak dikhusyuk-khusyukkan. Pokoknya mah asal sholat, udah diterima, insya Allah tidak menjadi dosa. Segala sesuatu itu Allah menginginkan khauf dan toma kita seimbang. Itu baru dari sholat. Begitupun dalam mendidik anak, begitupun dalam mengerjakan rumah tangga, kesibukan rumah tangga, atau dalam perjalanan aja. Khauf dan toma ini harus seimbang. Orang yang suka ngebut tanpa lihat sen kanan, sen kiri, itu berarti yang banyaknya apa? Tomaknya. Betul. Atau ada orang yang nggak mau jalan kemana-mana dah, pokoknya takut. Saya mah nggak mau keliling, nggak mau umroh karena takut naik pesawat misalkan. Itu yang berlebihan apanya? Takutnya, khaufnya. Maka ketika tidak seimbang dalam hal apapun itu, maka tidak baik. Dan Allah memberikan gambaran di ayat 12 dengan diciptakannya al-barqa tanpa dituntut harus ada khaufnya ya, harus ada tomaknya ya. Ini biasanya manusia muncul begitu aja, dua ini. Rasa takut kena kilat, cahaya itu kan menakutkan. Tetapi juga berharap hujan turun. Itu telah kami praktekkan ke semua perilaku kita, kisah kita. Khauf dan toma ini harus sejalan berbarengan. Wa yunshi'us sahabat thiqal, dan Allah juga yang menjadikan awan itu mendung. Kalau mendung itu awan itu berat. Sebelum ilmu modern muncul, Al-Quran sudah masih tahu kalau hujan itu bukan dari misalkan dari langit ketujuh begitu ya, bukan, tapi memang dari
dari mana? Dari air yang menguap kemudian jadi awan. Awan itu berat, kena angin, jadi hujan. Apakah di atas awan ada hujan? Tidak ada. Hujan dari mana? Orang airnya cuma sampai ke awan. Di sini sampai dijelaskan oleh Al-Quran. Wa yunshi'us sahaba thiqal. Kalau ada yang mengatakan, masa sih semua ilmu ada dalam Al-Quran, belum ditadaburi aja, belum dapat aja, gitu ya. Ini untuk sains aja udah kelihatan di sini ya. Wa yunshi'us sahaba thiqal. Kalau ada kilat berarti ada awan yang berat, tandanya mau hujan. Walaupun hujannya bukan di sini, tapi kilatnya kelihatan, bisa jadi. Karena hujan itu, apalagi akhir-akhir ini ya, waktu saya dulu masih kecil mungkin karena tidak terlalu jauh mainnya mungkin ya. Akhir-akhir ini sering lihat perbatasan ini basah, ini kering. Ini waktu kecil nggak pernah lihat gitu. Apa emang dari kecil ya? Benar-benar. Kalau di jalan kemana, di Tugu Macan, kayak udah terlihat ini mana basah, mana kering. Itu berarti kan awan yang tadi berat ketiupnya ke sebelah mana, udah sampai situ. Sedangkan awan yang sebelah sini belum berat, belum waktunya panen, belum waktunya hujan. Ya. Kita lanjut. Wa yusabbihur ra'du. Tadi al-barqa kilat. Kalau ar-ra'du guruh. Guruh berarti apa guruh? Kalau tadi bisa dilihat ya. Kalau ini suara. Guruh itu gimana? Suara. Ya. Wa yusabbihur ra'du. Ternyata guruh itu bertasbih. Masya Allah. Guruh itu bertasbih. Guruh punya akal? Enggak. Kalau kita jarang bertasbih, kita kalah sama guruh. Wa yusabbihur ra'du bihamdi. Bukan hanya bertasbih, juga bertahmid. Ya, bertahmid. Kalau tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, bertahmid, alhamdulillah. Wal malaikatu min khifati. Begitupun pula malaikat suka bertasbih dan bertahmid. Karena apa? Min khifati, karena takut kepada Allah. Kita ulang ya. Makhluk Allah yang bernama Ar-Ra'du, gemuruh, itu sama seperti malaikat. Sama dalam hal apa? Bukan makhluk yang sama, tetapi sama-sama suka bertasbih, sama-sama suka bertahmid. Makanya kita setelah sholat jangan assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berdiri. Ya, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Memang gak hafal yang awalnya Allahumma antas salam, berikas gak usah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan kalah sama guru. Ya, sama guru. Guru sebenarnya enggak. Guru nama bendanya mungkin ya. Kan suara ya, nama suaranya. Bunyinya bergemuruh gitu. Tadi sudah al-barqa, kemudian al-ra'du. Kemudian Allah juga kalau mau hujan itu, menurunkan hujan itu, wa yursilus sawa'iq. Allah melepaskan halilintar. Nah, berarti kilat sama halilintar beda. Karena tulisannya bahasa Arabnya berbeda. Kalau as-sawa'iq itu suara yang mengagetkan halilintar, tahu ya halilintar? Bukan bagian halilintar. Halilintar itu juga ciptaan Allah. Allah melepaskan halilintar, fayusibu biha mayyasha, dan menimpakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, kalau tadi
hujannya berarti awan mana yang berat gitu ya. Tapi halilintar itu ke tempat mana tergantung Allah. Bisa dipahami di sini? Kadang kan kita suka dengar jeder gitu ya, tapi hujannya sebelah mana gitu. Karena fayusibu bihi mayyasha, menimpakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sudah sampai sini. Wa hum yujadiluna fillah. Orang-orang kafir itu sudah melihat kebesaran Allah yang begitu banyaknya, tetap saja mereka sukanya berbantah-bantahan. Lawan bantah apa? Tunduk. Orang kafir itu harusnya kan kalau lihat sesuatu yang hebat udah tunduk aja deh gitu. Tetap aja berbantah-bantahan. Sedangkan orang muslim menunduk. Semakin tahu kebesaran Allah, sholatnya semakin khusyuk, puasanya semakin sering, baca Quran semakin rajin. Itu namanya berlawanan dengan orang kafir. Orang kafir ketika melihat kebesaran Allah, dijelaskan kebesaran Allah, apa yang mereka lakukan? Yujadiluna fillah. Mereka berbantah-bantahan tentang Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sifat-sifat kafirnya harus dijauhkan dari diri kita agar kita tidak termasuk orang yang Allah berkata wa huwa syadidul mihal, dan Allah itu amat sangat keras siksaannya. Jika di dunia ada siksaan yang keras, contoh Fir'aun, istrinya sendiri di direbus gitu ya, berat nggak siksaannya? Allah itu lebih berat siksaannya. Jangan berharapnya rahmatnya Allah saja, makanya tadi harus seimbang khauf dan thamar. Di sini dijelaskan kan kalau sebelumnya Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kalau kita hanya melihat di satu sisi, berarti banyaknya thamar, maka kita akan terlalu kepedean mau masuk surga. Kita terlalu meringankan amalan-amalan kita. Tetapi imbanglah bahwa Allah itu bukan hanya Ghafurur Rahim, tetapi juga Syadidul Mihal, maha keras siksaannya, agar seimbang khauf dan thamar kita. Masih ada waktu enggak? 5 menit lagi ya. Baik. Ayat 14. Lahu da'watul haqq. Kepadanya lah doa yang benar. Doa itu apa? Minta. Minta yang benar itu hanyalah kepada Allah. Walladzina yad'una min duni, dan orang-orang yang berdoanya selain kepada Allah, la yastajibun, maka tidak akan dikabulkan. Lahum bisyai, bagi mereka dengan sesuatu apapun. Ini perumpamaan lagi. Illa kabasiti kaffaihi ilal ma. Perumpamaannya itu kalau ada orang yang berharap selain Allah, selain kepada Allah, itu seolah-olah dia membuka tangannya ke dalam air agar air tersebut dia belughfah, air tersebut biar sampai ke mulutnya. Kita ulangi ya. Berdoa itu kepada Allah saja, berharap itu hanya kepada Allah saja. Kalau berharap bukan pada Allah, perumpamaannya seperti kita membuka tangan kita. Tangan ini kita celupkan ke air. Tujuannya agar apa? Agar bisa minum dari air tersebut. Apakah bisa sampai ke mulut? Kata Allah, wa ma huwa bibalighi. Benar-benar tidak akan sampai air tersebut ke mulutnya. Kenapa? Karena caranya yang salah.
bisa kalau dengan cara yang benar. Bukan hanya dibuka tapi dicekungkan masih mungkin. Ini hanya dibuka, betul-betul dibuka, dicelupin ke air. Tujuannya agar air tersebut bisa sampai ke mulut. Bisa nyampe nggak ke mulut? Tidak. Kenapa? Karena cara yang salah. Merasa benar nggak? Ditaruh misalkan nggak ada ember, nggak ada gelas gitu ya. Merasa benar nggak? Sama-sama masukin ke air. Semua orang masukin ke air. Semua orang tangan-tangan mereka masuk ke air. Tapi ada yang benar caranya, ada yang kurang tepat caranya. Taruhlah yang benar itu dicekungkan, sama-sama cekung air tapi dicelupkan, nyampe ke mulut, nyampe. Berarti tahu caranya. Kalau seperti itu berarti seperti orang yang berdoa kepada Allah. Tapi ada juga orang yang hanya masukin ke air, berhadap air itu bisa masuk ke mulutnya, tetapi dia tidak dengan cara yang benar, maka tidak akan sampai. Apa lafadznya? Wa ma huwa bibalighi. Tidak akan benar-benar tidak akan sampai. Ada benar-benarnya kita terjemah ya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doa-doa orang kafir itu sia-sia belaka. Doanya sama berhala, doanya sama patung. Nah, kembali lagi, terkadang kita merasa amanah, kita mau muslim, apalagi dari lahir muslimnya. Nah, jangan sampai kita yang abu-abunya, ngaku muslim tetapi berharapnya sama makhluk Allah, berarti kita abu-abu. Ya, kalau tadi udah jelas ya, orang kafir kelihatan mintanya mau berhala, selesai. Orang mukmin mintanya sama Allah. Tapi ada orang-orang yang abu-abu. Punten. Kalau dulu ada namanya sesajen, ya ngakunya muslim. Atau misalkan berharap sama paranormal dan yang lainnya. Nah ini jangan sampai kita di abu-abu itu. Na'udzubillah min dzalik. Tauhid kita harus dimurnikan. Satu ayat lagi ya. Walillahi, dan kepada Allah lah yasjudu, bersujud siapa? Man fis samawat. Seperti sudah dijelaskan di langit itu ada apa aja? Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ya, ada apalagi awan juga termasuk langit sih karena tinggi ya. Juga kemarin menyampaikan ada malaikat. Malaikat itu penghuni langit. Semua yang disampaikan itu mereka yasjudu. Tadi kan mereka bertasbih, bertahmid, ternyata mereka juga yasjudu, bersujud. Wal ardi, dan begitupun orang yang ada di bumi. Semut, cacing, semua itu bersujud. Harimau, toge, toge itu makhluk hidup enggak? Masih tumbuh ya. Ya, semua yang makhluk hidup semuanya bersujud. Ini ayatnya. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi semuanya bersujud. Tau'an, kemauan sendiri atau terpaksa. Terpaksa maksudnya bagaimana? Contoh kecil. Kita di diri kita itu kan sel-sel kita tuh bayi dengan dewasa beda ya. Semakin tua semakin lemah, gitu kan? Suka atau tidak suka kita menjadi tua, betul gak? Kenapa menjadi tua? Karena sel-sel kita manut sama Allah. Ini orang waktunya tua, walaupun misalkan mukanya muka muda, karena bisa dimudah-mudahkan muka tuh, gitu ya. Tetapi tetap badan kita itu 1 tahun, 2 tahun, beda kan? Tumbuh tersebut adalah bukti bahwa di sini ada yang mengatur.
yang kita sebut mungkin yang di dalamnya ada apa? Ada hormonnya, ada apa lagi? Ada sel-sel, ada kromosom, ada yang darah, semuanya itu manut sama Allah. Kata Allah usia 60, apanya yang berkurang? Itu karena manut bukan? Walaupun kita nggak suka, makanya di sini ada tau'an wa karha. Kita suka ataupun tidak suka, seluruh makhluk Allah, bahkan yang ada di badan kita semuanya, itu semuanya bersujud kepada Allah. Wa wilaluhum bil wudu'i wal asal. Bahkan bayangan kita pun ketika bersujud ikut bersujud juga. Ikut bersujud. Bayangan, cuma bayangan ini gitu. Udah saya mah gak mau sujud. Ketika orang yang bersujud ikut sujud. Sujud. Artinya semua hal yang Allah ciptakan sukanya bersujud. Lagi-lagi Al-Quran ini pesan untuk manusia, dan banyak manusia yang enggan bersujud. Orang yang mengaku muslim saja belum tentu sujudnya 17 kali dalam satu hari, apalagi yang tidak mengaku muslim. Begitulah uniknya manusia, diberi akal, diberi nafsu, tetapi terkadang nafsunya yang lebih besar. Ketika nafsunya lebih besar, dia akan lebih kacau dibandingkan binatang yang hanya memiliki nafsu. Ayat 15 ini ada tulisan kayak masjid ya. Ini namanya ayat sajid. Dan kalau sedang mendengar atau sedang membaca tilawah, maka di sunnah muakkad sujud tilawah. Tetapi jika tidak memungkinkan, tidak usah. Sujud tilawah harus menghadap kiblat. Kita sekarang menghadap mana? Ya. Kita lagi tidak memungkinkan karena sedang berdesak-desakan gini. Ya, jangan udah sama sujud tilawah tiba-tiba. Ya, udah Ani yang bingung. Saya bisa apa gitu ya. Ya, kalau tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Tetapi itu pahalanya besar, sujud tilawah. Bagaimana kalau dalam sholat itu lebih memungkinkan? Tapi kalau imamnya sujud tilawah, kalau imamnya nggak sujud tilawah, jangan inisiatif sujud sendiri, gitu ya. Ya, misalkan imamnya baca surah ini, ya, misalkan di sini di wudu wal asal Allahu Akbar. Kok nggak sami Allah berarti imamnya sujud. Habis sujud berdiri lagi, lanjut ayat qul rabbus samawat, kemudian ruku. Nah, bagaimana kalau sedang tidak dalam salat? Banyak ulama termasuk mazhab Imam Syafi'i tetap harus dalam keadaan suci. Walaupun Imam Hanafi ada yang mengatakan tidak suci, tapi jumhur ulama itu dalam keadaan suci. Diawali dengan takbiratul ihram, tadi menghadap kiblat ya. Kemudian sujud 1 kali, sudah selesai. Apakah harus salam? Tidak, gitu. Nah, bagaimana bacaannya? Nah, bacaannya lebih simpel, sama aja subhanallahiyal a'la, yang simpelnya. Tetapi saya mau yang spesial. Nah, kan ada yang gitu ya. Maka bacanya sajadah wajhiyah lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabaraka Allah ahsanal khaliqin. Itu baca 1 kali,